Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Melati Purba Bestari SOS selaku Ketua FPPTI Jawa Timur. Yang kami hormati para narasumber kita pada siang ini dan seluruh anggota konsorsium FPPTI Jawa Timur yang pada hari ini sudah hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya kita semua bisa hadir dan bertemu dalam forum ini dengan keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga karena kita berkesempatan untuk dapat hadir dalam kegiatan tutorial sosialisasi tutorial konsorsium e-resources dan Turnitin yang diadakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah memenuhi undangan kami dari FPPTI Jawa Timur. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya Aida Safitri selaku Pustakawan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang hari ini ditugaskan sebagai MC, akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FPPTI, dilanjutkan dengan sambutan, materi, dan penutupan. Baik Bapak Ibu, mari kita buka acara tutorial konsorsium dan konsorsium e-resources dan Turnitin pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars FPPTI. Marilah Bapak Ibu sekalian kita mengikuti video lagu Indonesia Raya dan Mars FPPTI ini dengan hikmat. Berjejaring bersinergi membangun nilai-nilai akademis, bermitra dalam pembinaan bangsa di bidang perpus dan info, tertibnya dalam perguruan tinggi, mendukung pembelajaran, saling berbagi, tingkatkan prestasi untuk kemajuan negeri. FPPTI bertekad bulat mencapai cita bersama.
Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Ketua FPPTI Jawa Timur, Ibu Melati Purbabustari SOS, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aida. Apa suara saya terdengar cukup jelas? Jelas, Mbak Mel, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber hari ini ada Pak Oki, Pak Janto, Mbak Wiwi, Pak Lasi, dan juga Pak Agung. Terima kasih atas kesediaannya di sesi ini memberikan kami semua sharing-sharing tentang merefresh kembali bagaimana menggunakan e-resources yang dilanggan secara konsorsium maupun Turnitin yang dilanggan oleh konsorsium seluruh anggota FPPTI Jawa Timur yang bergabung. Nah, pagi ini, sesi ini memang kami khususkan untuk memberikan Bapak Ibu semua merefresh kembali untuk bisa memberikan layanan yang maksimal untuk e-resources yang sudah dilanggan maupun Turnitin yang akan dilanggan supaya bisa dimanfaatkan secara maksimal dan dengan baik. Dan konsorsium ini memang sudah rutin kami lakukan beberapa database yang kami langgankan secara bersama-sama oleh anggota FPPTI Jawa Timur bisa memudahkan, harapan kami ya bisa memudahkan member-member kami yang tadinya belum bisa melanggan database e-jurnal, kita bisa melanggannya secara bersama-sama dengan tidak berat ya karena bersama-sama melanggannya, dan juga kami juga fasilitasi untuk melanggan cek similarity dari Turnitin juga. Tentunya saya sebagai tim konsorsium juga mohon maaf sebelumnya jika pelayanan kami mungkin dirasa membutuhkan waktu ketika kami merespon dan sebagainya, dan kami upayakan sebaik mungkin dan secepat mungkin untuk memberikan layanan yang terbaik Bapak Ibu semua di sela-sela kewajiban kami menjalankan tugas di institusi kami masing-masing. Sehingga mohon Bapak Ibu juga jika memang ada kesulitan maupun kendala bisa dikomunikasikan kepada kami semua yang ada di tim, bisa ke saya maupun di tim sekretariat maupun Bapak Ibu PIC konsorsium Turnit e-resources maupun Turnitin yang ada di FPPTI Jawa Timur. Dan terima kasih kehadirannya sekali lagi Bapak Ibu, mari kita manfaatkan sharing kali ini dengan maksimal, dan saya harap setelah sesi dengan Bapak Ibu pengelola Stakaan maupun PIC konsorsium, sesi ini bisa disosialisasikan kembali kepada seluruh sivitas akademika agar database yang sudah dilanggan maupun Turnitinya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dan setelah agenda tutorial, kami juga akan merefresh kembali pemanfaatan kartu super online atau KSO yang ada beberapa tambahan fitur yang nanti akan disosialisasikan oleh Pak Agung selaku koordinator atau ketua komisi dari bidang keanggotaan dan teknologi informasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan supaya tidak berlama-lama bisa memulai tutorialnya. Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kita hari ini bisa berjalan lancar, dan sebelum menutup sambutan saya, izinkan saya menyampaikan satu buah pantun. Saat ini eranya digital. Untuk memberikan informasi yang aktual, mari kita ikuti sesi tutorial untuk memberikan layanan e-resources yang maksimal. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wabillahi, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aida. Terima kasih Mbak Mel. Baik, demikian sambutan dari Ibu Melati. Bapak Ibu, selanjutnya yaitu penyampaian materi sosialisasi. Adapun perlu kami informasikan bahwa pada materi e-resources nanti, Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaan melalui form yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Dan selanjutnya jawaban akan dikirimkan kembali kepada Bapak Ibu oleh panitia. Untuk materi yang pertama, yaitu tutorial akses e-jurnal GIL, yang akan disampaikan oleh Bapak Okis S. Budiman. Pak Okis, apakah sudah bergabung? Sudah, Bu Aida. Baik, suara saya terdengar jelas? Jelas, Bapak. Okay. Terima kasih karena Pak Okis sudah ada di tengah-tengah kita, maka waktu yang diberikan 20 menit, Bapak bisa langsung menyampaikan materinya. Siap, silakan, terima kasih, Bu Aida. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua FPPTI Jawa Timur serta rekan-rekan pengurus FPPTI Jawa Timur dan anggota
FPTI Jawa Timur. Perkenalkan, saya dengan Oki S. Budiman, mewakili PT Piranti Karisma Pratama selaku penyedia e-resources yang memang kurang lebih kita ada dari 2017 sudah menjadi member atau mitra untuk langganan e-resources melalui Cengage Learning. Untuk mempersingkat waktu, saya akan perkenalkan terlebih dahulu dan juga nanti saya akan demo untuk akses online cara menggunakan database dari GEL. PT Piranti mewakili beberapa prinsipal kita selaku penyedia resources di Indonesia. Kita sebagai agen tunggal mewakili Cengage, kemudian Imareva, ada OECD, kemudian Micromedic untuk farmasi, kemudian pada 2021 kita juga mewakili sebagai agen tunggal untuk EBSCO Health khusus untuk bidang kesehatan dan kedokteran. Kita sebagai agen tunggal dari salah satu agregator penyedia layanan e-jurnal. Untuk link database e-jurnal yang memang sudah disebar mungkin oleh admin FPTI Jawa Timur, jadi mohon digunakan dengan bijak dan bisa dimanfaatkan database itu dengan maksimal mungkin karena memang kita berikan unlimited access dan unlimited user. Bisa akses di mana saja, dan jika mungkin ada update untuk IP address-nya, jika ada yang berubah, mohon untuk tidak ragu untuk menginfokan ke admin di FPTI Jawa Timur. Kita akan segera mungkin berubah untuk alamat update untuk IP address yang terbaru. Perkenalkan, Cengage Learning dulu disebut Thomson Learning. Kedudukannya di Connecticut, US Amerika. Pada tahun 2007, Cengage Learning ini memisahkan diri dari Thomson Reuters. Dulu itu adalah merupakan perusahaan Thomson Learning. Kalau kita mau pernah melihat mungkin berita-berita dikutip dari Thomson, dari Reuters. Nah, ini Reuters ini merupakan salah satu perusahaan penyedia informasi terbesar di dunia. Yang juga kalau kita melihat ada database yang berisikan informasi mengenai citation ataupun ranking jurnal, web vector, kita dikenal mungkin dengan Web of Science. Nah, itu merupakan kepunyaan dari Reuters ini. Nah, untuk manajemen yang lebih independen, pada 2007 ini Cengage Learning ini memisahkan diri manajemen, tetapi masih dalam satu rumpun usaha itu dengan Reuters, Thomson Reuters ini. Yang disingkat Cengage Learning adalah GEL, mempunyai 3 divisi sebagai agregator plus publisher. Dia mempunyai library reference yang kita coba presentasikan hari ini, kemudian ada juga program untuk ELT, academic dan professional group yang saya coba presentasikan adalah dari library reference disingkat GEL. Jadi mungkin kalau Cengage Learning terlalu panjang, kita singkat dengan GEL. Kedudukan GEL ini berbeda. Kita ada di Farmington Hills, Michigan, tapi masih tetap di USA. Beberapa produk imprint yang sudah well established, yang seperti GEL, Charles Scribner, Maximilian Reference, ada UXL, ini penyedia beberapa buku cetak dan ensiklopedia ataupun referensi. Kita mempunyai beberapa format keluaran output, ada untuk print library, buku cetak, ada ebook versi, kemudian agregat jurnal database. Nah, untuk GEL ini dia agregator plus publisher. Nah, kalau kita mau melihat mungkin banyak sekali buku cetak yang keluaran dari GEL ataupun ebook juga dari GEL. Nah, kemudian kita juga masih punya subject portal dan database microfilms, digital archive. Digital archive seperti National Geographic, kita punya konten National Geographic ini dari 1800 sampai dengan current yang memang tidak tersedia dalam versi online, khusus ada di dalam Cengage Learning.
Oke. Beberapa prinsipal, beberapa publisher yang sudah tergabung di dalam SEGEL atau Cengage Learning ini ada Elsevier, Springer, Routledge, World Scientific, Wiley, BC Clio, dan lain-lain. Sehingga mungkin dari user ataupun institusi tidak perlu melanggar satu persatu ke publisher masing-masing untuk mendapatkan jurnal A, B, atau C. Kita sudah buatkan kotak combine sedemikian rupa sehingga Bapak dan Ibu di instansi tinggal memanfaatkan aksesnya dengan harga yang terjangkau melalui program konsorsium ini dengan manfaat yang sama ketika kita melanggar layanan e-jurnal secara mandiri. Tentunya ini banyak sekali benefitnya yang memang berlangganan melalui program konsorsium ini. Oke. Kemudian juga ada dari IG, ada Greenwood, kemudian Cambridge, Sterling, dan lain-lain. Emerald juga ada di dalam database SEGEL ini. Kita kebetulan dilanggan 2 bidang untuk sosial dan teknik. Saya akan coba mungkin pandu salah satu database yang memang untuk merepresentasikan hari ini. Ini interface basic search dari salah satu database yang dilanggan oleh FPPTI Jawa Timur. Tampilan kita sangat sederhana. Kemudian kita juga dapat beberapa award sebagai Best Friendly Tools User Award, jadi sangat friendly. Kita hampir seperti pencarian di Google, tetapi yang membedakan adalah di sini semua berisi karya ilmiah yang memang berbayar tentunya. Kemudian database kita sudah terintegrasi dengan akun Gmail atau Google Drive, ada juga dengan Microsoft Account atau OneDrive, sehingga media penyimpanan itu bisa disimpan secara virtual. Bapak dan Ibu tidak perlu membelikan hard disk ataupun memori lagi. Kemudian juga yang pertama, jika mungkin di universitas atau di kampusnya belum ada program untuk e-learning, database kita juga terintegrasi dengan Google Classroom, sehingga bisa memanfaatkan program e-learning ini dengan menggunakan fitur namanya Google Classroom ini. Nanti mahasiswa dan dosen bisa memberikan materi, pelajaran, kemudian kuis, ujian, dan lain-lain melalui program dengan Google Classroom ini. Karena memang GA ini sebagai mitra resmi dengan Google di bidang edukasi tentunya. Nah, ini caranya kita masuk dengan sign in dengan Google untuk sebagai media penyimpanan kita, supaya akun ini atau media ketika kita nanti masuk di lain hari, kita sudah bisa tersimpan secara otomatis di folder Google Drive-nya. Nah, ini kalau sudah kita berhasil masuk, tapi jika mungkin yang pertama, ini tinggal nanti sign up atau daftar, tinggal masukkan daftar email, alamat email, nama lengkap, klik OK. Saya ambil contoh misal untuk sosial isu. Ini contoh random yang saya ambil untuk database pencarian di bidang social science ini. Nah, kemudian database ini kita juga aktif update per 8 jam sekali. Berarti Bapak dan Ibu nanti bisa mencari artikel ataupun bisa menandai artikel melalui program search alert namanya. Misal kita lagi konten atau lagi search mengenai ini saya bahasa Indonesia, mohon maaf. Sosial isu dan politika isu. Sosial isu dan political isu, kita sedang mencari mengenai subjek dari sosial dan political isu. Kita buatkan misal search alert-nya. Nah, ini kita bisa email ke kita. Ini bisa harian, mingguan, ataupun bulanan, tergantung nanti kebutuhan kita bagaimana di instansi. Nah, kita buatkan misal search alert, misal bisa bulanan ataupun mingguan. Nah, ini
Emailnya kita tinggal masukkan, sehingga pemberitahuan tentang update artikel dari sebuah jurnal yang kita sedang cari ini akan notif kepada email kita bahwa jurnal itu sudah update. Nah, oke, ada kurang lebih 1425 mengenai social and political issue yang berisi jurnal-jurnal Purtek ataupun artikel-artikel Purtek. Contoh seperti ini sudah ada peer review. Nah, kemudian kita tik lagi, kita persempit kalau 1400 kalau kita mau coba cari secara langsung tentu pasti akan membingungkan Bapak dan Ibu semua sebagai mungkin dosen ataupun pengajar ataupun bahkan researcher. Nah, kita akan bisa limitasi lagi dengan filter yang sudah kita sediakan. Nah, ini misalnya saya ingin melimitasi pencarian saya dari tahun berapa, misal 2000 atau 2017 atau 2018. Nah, ini kita bisa limitasi ini sampai dengan current tanggal 19 belum ada, besok. Oke, kita apply. Atau kita juga bisa pasir ataupun berapa. Nah, kemudian hasilnya jauh berkurang dari 1400 menjadi 375 artikel. Ini sudah lumayan banyak. Kemudian untuk dokumen type-nya kita juga bisa limitasi kembali berupa artikel atau report, atau ada juga essay. Atau memang saya butuhnya yang case study atau clinical report. Nah, ini tergantung nanti bagaimana format yang kita sedang cari. Saya mungkin cari artikel jurnal atau mungkin report berupa laporan. Oke, sudah ada kurang lebih 90 artikel jurnal mengenai social and political issue. Oke, saya ambil contoh mungkin satu artikel, ini ternyata memang artikel ini yang sedang saya butuhkan. Nah, tetapi ini juga dari 90 kita masih limitasi, misal dari Lexile measure, bagaimana semakin besar untuk Lexile measure ini, semakin sulit biasanya perlu beberapa kali pemahaman tentang konten dari isi di dalamnya. Ini nanti bisa cek di Google tingkat atau ukuran nilai Lexile measure ini, tingkat baca ataupun untuk jenis buku ataupun artikel untuk kemudahan dan kesusahannya. Oke, Lexile measure kita cancel. Ini bisa ambil suatu contoh yang saya butuhkan untuk artikel ini. Nah, dari awal ada preparation, preface untuk semacam abstraknya. Nah, ini ada metode analisis. Kita lihat semua sampai bahwa ternyata ini artikelnya memang lengkap sekali. Nah, ini adalah tampilan dalam versi HTML tentunya. Nah, ini juga artikel kita bisa olah, kita bisa simpan. Kalau kita klik untuk Google Drive, ini kita bisa langsung tersimpan di dalam versi baik HTML ataupun PDF, nanti kita bisa simpan langsung di dalam Google Drive. Ini kita tinggal klik saja, karena ini sudah sign in, ini sudah langsung tersimpan di dalam Google Drive kita. Kemudian, bagi mahasiswa yang memang masih kurang familiar dengan berbahasa Inggris ataupun kurang fasih, ini kita bisa translate juga artikelnya ke dalam bahasa Indonesia yang sangat membantu sekali untuk memahami, tetapi tidak untuk di-copy 100% untuk hasil terjemahan ini, karena memang ini berupa karya ilmiah, karena kemudian juga kita masih menggunakan translate mesin, tetapi alhamdulillah untuk hasil terjemahnya lebih bagus daripada Google Translate, karena memang sudah mengetahui spesifikasi di bidangnya masing-masing. Ini fontnya kita bisa rubah, bisa perkecil, bisa perbesar, nanti tergantung kenyamanan kita dalam mengakses artikel tersebut. Ini
Kalau kita mau site, ini juga sudah kita sediakan untuk citation-nya seperti apa, dokumen tipe, kemudian kita get link, kita cite. Nah, ini kita cite untuk artikel ini kita sediakan dalam beberapa format, ada MLA, APA, Chicago, Harvard, dan lain-lain. Nah, ini guna membantu menyimpan ataupun mengolah artikel yang memang sedang kita perlukan dan kita butuhkan. Kemudian jika ada paragraf yang perlu digarisbawahi, kita tinggal drag, klik kanan, kita drag. Ini juga bisa buatkan highlight and note-nya. Jadi kita bisa buat catatan. Ini back to original dulu. Kita bisa saya perkecil lagi. Nah, ini kita buat catatan, misal tugas untuk minggu depan. Oke, nah ini sudah tersimpan di dalam highlight and note yang sudah kita buatkan. Yaitu untuk kita mau download, kita tinggal bisa email, bisa download, nanti downloadnya dalam kita reload. Internet saya kurang stabil, mohon maaf, di kantor. Jadi kalau kita download, kita langsung download. Kalau betul memang butuh internet yang stabil. Nah, ini sudah tersimpan di directory download kita. Nah, ini sudah tersimpan dalam pattern of social PDF. Ini sudah drive kita ataupun laptop kita untuk download ini. Oke. Kemudian ini fitur pencarian standar, fitur pencarian dasar. Kalau kita melakukan fitur, kita kembali ke menu utama, karena juga saya akan jelaskan beberapa fitur pencarian lainnya. Nah, ini fitur pencarian ini fitur basic. Kalaupun kita sudah mengetahui untuk pengarang, penerbit, ISBN ataupun ISSN-nya, ini kita tinggal bisa menggunakan advanced, atau kita mau mencari artikel yang lebih spesifik. Di sini kita juga sediakan boolean operator, tentu yang akan mempersempit dan memperluas pencarian, tergantung nanti kita bagaimana atau mengolah untuk mengiris misal sosial, bidang sosial, misal dengan ekonomi, kita iris tidak dengan yang ada menggunakan statistik. Ini waktunya 1 menit, Pak. Oke, siap. Nah, jadi karena memang waktu terbatas, saya kembali ke halaman utama. Oke. Jadi kita ada topik finder yang ini akan membantu mempercepat pencarian yang memang lebih mendalam. Kita tinggal ketikkan sosial misal. Di sini ada interface yang akan membantu untuk langsung mencari artikel ini secara cepat. Jadi sangat berbeda dengan kita mencari dengan pencarian dasar. Nah, ini menggunakan visualisasi. Nah, ini kita bisa kaitkan, koneksikan antara bidang dengan sosial, misal dengan sosial study, ataupun misal dengan social science. Ini langsung 19 artikelnya. Oke, ini karena memang waktu terbatas, untuk panduan offline sudah ada di dalam di admin FPPTI. Untuk artikel atau list jurnal juga memang sudah tersedia. Nah, jika mungkin dari institusi Bapak atau Ibu untuk menghendaki sosialisasi secara mungkin mandiri, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya di mungkin nomornya ada di Ibu Melati ataupun di admin FPPTI. Nanti saya dengan senang hati akan membantu untuk sosialisasi secara lebih detail dan lebih mendalam di tempat Bapak dan Ibu semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membawa sedikit pencerahan ataupun sedikit manfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Pak Oktis Budiman atas materinya.
Mudah-mudahan jadi gambaran ya, merefresh kembali untuk Bapak Ibu yang sudah melanggan e-resources melalui konsorsium di FPPTI Jawa Timur. Untuk selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk melakukan sesi foto bersama dan mengaktifkan kameranya sebagai bentuk dokumentasi pada kegiatan kita pagi hari ini. Untuk sesi ini akan dibantu dan dipandu oleh Mas Zawawi dari UMM. Mohon bantuannya Mas Zaw. Disilakan Bapak Ibu, kami tunggu. Silakan menyalakan videonya atau mengaktifkan video. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, kita akan foto bersama. Silakan open cam. Oke, tunjukkan senyum yang manis. 1, 2, 3. Oke, lagi kita ada 3 slide ya. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak Ida. Baik, terima kasih Mas Zawawi. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Bapak Dwi Yanto Suwandaru, yaitu tutorial akses e-journal ProQuest. Apakah Pak Yanto sudah bisa mendengar suara saya? Sudah Bu Aida, terima kasih. Baik, sudah clear ya Pak suaranya? Bisa dimulai, waktunya 20 menit sampai dengan jam 10.23. Terima kasih, silakan Pak Yanto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aida. Ada Pak Oki juga, terima kasih Pak Oki. Dan yang lainnya Ibu Melati, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya diberi kesempatan, terima kasih kepada FPPTI Jawa Timur untuk tutorial konsorsium e-resources yang dari kami, yaitu yang ProQuest. Mohon izin untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen, setelah itu nanti kita akan ke online bersama-sama. Ya, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, baik. Muncul, Pak. Baik, terima kasih. Saya Dwi Yanto Suwandaru dari PT Jasa Raya Tama Jaya Buana. Kami adalah eksklusif distributor untuk beberapa produk e-journal, e-book, dan RFID. Ini saya menjelaskan secara singkat dulu produk-produk yang kami tangani. Ada JSTOR, kemudian ProQuest, ScienceDirect, Scopus, ada Statista juga, ada Wiley juga untuk RFID-nya dari FE Technologies. Ini adalah produk-produk yang kami tangani, yaitu e-journal, e-book, dan RFID. Untuk bidang kedokteran ada Clinical Key, ada Statista, dan lain sebagainya. Nah, saya untuk mempersingkat waktu karena hanya 20 menit, saya untuk apa itu ProQuest dan segala macamnya saya hilangkan saja. Tetapi ini ada satu informasi Bapak Ibu sekalian, yaitu dalam 12 bulan terakhir karena ProQuest ini sudah diambil alih atau dibeli, diakuisisi begitu oleh Clarivate. Ada banyak perubahan di dalam database ProQuest untuk e-journalnya. Ada juga banyak sekali publisher-publisher baru dari Springer, dari Cambridge, dari Taylor Francis, University of California Press, dan lain sebagainya yang di-includekan, yang dimasukkan ke dalam database ProQuest yang database-nya, e-journalnya Bapak Ibu nanti bisa akses. Jadi kalau dilihat di sini ada 775 jurnal title ya yang baru dan sebagainya, bisa dilihat dari sini. Nah, karena ProQuest sudah bergabung atau menjadi satu dengan Web of Science, maka jurnal-jurnal yang ada di ProQuest yang terindeks juga di Web of Science nanti akan bisa dilihat ada jurnal impact factor-nya sesuai dengan di Web of Science. Jadi kalau memang jurnalnya itu terindeks di Web of Science, nanti akan ada journal citation report-nya.
Jadi seperti ini, akan terlihat juga seperti ini. Jadi bisa dilihat. Nanti kita lihat sama-sama secara online-nya. Itu perubahan-perubahan yang baru yang ada di database ProQuest hingga saat ini. Untuk yang selanjutnya nanti akan saya tunjukkan fitur-fitur yang ada dalam database ProQuest. Tadi mungkin Pak Oki sudah jelaskan ya, sebenarnya untuk e-journal, cara mencari dan segala macamnya itu hampir sama. Kemudian fitur-fiturnya juga kurang lebih sama. Saya ingin tunjukkan yang agak berbeda saja di dalam database ProQuest. Kita lihat dulu database yang dilanggan oleh konsorsium e-journal FPPTI Jawa Timur. Yang pertama adalah Public Health. Ini adalah salah satu resources e-journal dari banyak database lain di ProQuest untuk bidang kedokteran dan kesehatan. Jadi ada medical database, ada health and medical collection, ada public health, ada ProQuest health, ada nursing, hospital collection, sampai dengan psikologi. Jadi bisa dilihat ini adalah database-database yang untuk bidang kesehatan. Nah, untuk yang public health, ada 1000 lebih publikasi, 700 diantaranya adalah berupa full text. Di dalamnya tidak hanya berisi artikel jurnal ilmiah, tetapi juga ada disertasi, ada video, ada berita publikasi, dan lain sebagainya. Dan literatur lainnya yang semuanya itu memperkaya tentunya dari keyword yang Bapak Ibu cari nanti di ProQuest Public Health tersebut. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah bidang ilmunya. Jadi bidangnya di dalam Public Health itu aja, jadi banyak sekali. Dari kesehatan masyarakat, pandemi flu, misalnya kesiapsiagaan bencana, obesitas, itu semuanya akan ada dalam ProQuest Public Health ini. Juga seperti biostatistik, ilmu kesehatan lingkungan, administrasi kesehatan, epidemiologi, dan lain sebagainya. Semuanya akan ada dalam database ini. Yang berikutnya adalah entrepreneurship database untuk bidang ekonomi bisnis. Ini adalah khusus untuk bidang entrepreneurship. Sebenarnya ProQuest juga memiliki banyak sekali bidang-bidang ekonomi bisnis, misalnya AB Inform, ada yang global, ada AB Inform Collection yang lengkap. Kemudian ada database ekonomi bisnis lainnya. Nah, salah satunya adalah entrepreneurship database ini. Di dalam entrepreneurship database ini akan bisa dilihat nanti ada juga dissertation, ada disertasi ya, ada tesis disertasi, ada practice guideline. Jadi juga akan ada misalnya bagaimana seorang pengusaha itu berhasil diwawancarai gitu, akan ada videonya. Bagaimana mereka mengelola cash flow dan sebagainya, itu akan ada di entrepreneurship database ini. Yang berikutnya adalah e-book sentral ya. E-book sentral ada beberapa yang sudah membeli e-book sentral dan itu aksesnya adalah selamanya. Nah, di bawah ini adalah cara aksesnya. Saya sudah buatkan seperti ini, tetapi saya ingin tinggalkan dulu ini. Ini nanti ada di PowerPoint saya yang mungkin bisa di-share nanti ya ke semua peserta yang ada di sini. Nah, untuk yang online-nya saya akan share screen langsung untuk yang ke online-nya. Oke. Sudah terlihat ya. Baik. Ini adalah tampilan kalau kita masuk ke dalam ProQuest dan kita sudah login. Jadi ciri-cirinya kalau ProQuest.com saja itu tidak akan login, tetapi kalau kita sudah login dengan menggunakan username dan password yang sudah diberikan ke masing-masing perguruan tinggi yang bergabung dalam konsorsium, maka akan ada access provided by FPPTI Jawa Timur. Tampilannya seperti ini. Ini adalah basic search. Nah, dengan basic search ini kita bisa ubah tampilannya ke dalam bahasa Indonesia, tampilannya ya, dengan klik yang ada di kanan atas ini, kemudian pilih English, setelah itu pilih bahasa Indonesia, seperti ini, maka tampilannya sudah berubah ke bahasa Indonesia. Baik, di sini akan ada pencarian dasar, pencarian lanjut, publikasi, dan ubah basis data. Nah, kalau kita mau lihat, ini saya menggunakan salah satu password yang diberikan di konsorsium FPPTI Jawa Timur, yaitu dari UMM, untuk yang bidang kesehatan. Maka kalau kita lihat apakah benar yang kita password tersebut adalah untuk akses ke ProQuest Public Health, maka akan bisa dilihat dari sini, yaitu kita lihat di ubah basis data di sini, maka akan ada 1, 2, 3 database, yang 2 gratis, yang Coronavirus Research Database dan Publicly Available Content Database. Ini ada yang free journal artikel, yang dilanggan adalah
public health database. Jadi apa namanya? Ini yang dilanggan begitu ya. Nah, kalau kita lihat kembali lagi kita ke halaman semula di basic search. Baik, pencarian dasar. Kita tinggal mencari satu keyword saja. Saya ambil contoh misalnya health begitu biar lebih luas. Hasil pencariannya. Nah, kita bisa menggunakan dua kata atau satu kata. Kalau misalnya satu kata seperti ini, tetapi kalau dua kata misalnya public health, oke, maka akan ada dua kata seperti ini. Nah, kalau kita langsung mencari, maka ProQuest akan mencari di public dan di health. Sedangkan kita mau cari langsung satu frase ini, yaitu public health. Maka kita bisa menggunakan tanda kutip di depan dan di belakang seperti ini. Hasilnya nanti akan berbeda, karena public health seperti ini, maka hasilnya akan lebih sempit. Nah, kemudian teks lengkapnya sudah defaultnya seperti ini, full text atau teks lengkapnya tercentang, sehingga nanti hasil pencarian semuanya akan tersedia dalam bentuk full text. Kalau ditinjau oleh rekan itu atau preview, kalau kita centang, maka nanti yang isinya koran, majalah, publikasi asosiasi, dan lain sebagainya tidak akan muncul lagi. Yang muncul, yang di hasil dari pencarian adalah untuk yang jurnal-jurnal serius, jurnal-jurnal yang sudah di peer review begitu. Saya hilangkan dulu centangnya supaya kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Izin Pak Canto, tinggal 1 menit waktunya. Oh, 1 menit. Mohon maaf. Baik, ya ini seperti ini hasilnya. Nah, kalau kita lihat teks lengkapnya ya, salah satunya saya ingin perlihatkan ini bisa ditranslate ke dalam teks lengkapnya, ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita pilih ini bahasa Inggris, kemudian dipindah ke bahasa Indonesia, sorry sebentar. Ini saya ketutupan sebentar. Ke bahasa Indonesia, setelah kita terjemahkan, maka akan ya langsung ke bahasa Indonesia ya, tinggal di copy paste, selesai. Kemudian kalau kita mau lihat kutipannya, oke, seperti ini. Kalau mau dipindahkan ke Mendeley dan sebagainya, tinggal download yang RIS ini. Itu yang fitur-fitur yang ada. Dan satu lagi, yang tadi yang saya sampaikan, saya ambil di menu publication. Kalau kita lihat di menu publication, kita bisa publikasi, kita bisa melihat daftar jurnalnya yang ada di sini, atau publikasinya yang ada di sini. Ada jurnal akademik, buku, video, dan sebagainya. Tetapi ingin saya perlihatkan, ini salah satunya saya The Lancet saya ambil, maka akan ada Journal Citation Indicator yang ada di sini. Akan terlihat kuartil berapa, Q1 ya, kategorinya dari Medicine Journal Internal, dia rankingnya 2 dari 322 jurnal misalnya. Ini juga akan terlihat jurnal impact factor-nya di sini akan terlihat seperti ini untuk yang jurnal The Lancet. Jadi kita bisa tahu jurnal yang bermutu dan yang yang kurang dan sebagainya, kita bisa lihat ada di sini, dan semuanya ini terindeks di Web of Science. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau sekali lagi, kalau nanti diperlukan training, tidak harus menunggu dari FPPTI, masing-masing perguruan tinggi yang menjadi anggota konsorsium FPPTI Jawa Timur kalau menghendaki training ke mahasiswanya juga boleh, tinggal diundang saja saya, mungkin koordinasi dulu dengan Ibu Melati atau dari FPPTI Jawa Timur, saya bisa langsung training lewat Zoom misalnya gitu di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian yang menjadi anggota konsorsium e-jurnal yang ada di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf ini buru-buru. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Aida. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Ya, Bapak Ibu, baik, karena waktu kita terbatas, perlu kami informasikan kembali jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait materi-materi yang disampaikan pada hari ini, Bapak Ibu bisa mengisi form yang sudah dikirimkan di kolom chat. Nanti jawabannya akan dikirimkan oleh panitia. Selanjutnya yaitu materi tutorial akses e-book dari IG Publishing akan disampaikan oleh Ibu Wiwi Wijayanti. Apakah Mbak Wiwi sudah ada di tengah-tengah kita? Selamat Bisa pagi, dengar sudah? suaranya? Oke, baik. Selamat pagi Mbak Wiwi. Baik Bapak Ibu, langsung saja waktu kami persilahkan. Mbak Wiwi, waktunya 20 menit sampai jam 10
46. Oke, terima kasih. Silakan. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dari FPPTI Jawa Timur. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tutorial bagaimana mengakses buku elektronik dari IG Publishing. Izin saya mau share screen sedikit, introduksi sedikit terkait seperti apa. Mohon ditunggu sebentar. Ya. Yang pertama tentunya harus melakukan akses dari websitenya di portal.igpublish.com/iglibrary. Jadi ada dua cara sama seperti pada umumnya, bisa langsung akses melalui IP dan juga bisa akses di luar dari kampus, di mana nanti kami akan kirimkan username dan password sesuai institusinya masing-masing. Seperti itu. Ini perkenalan sedikit saja. Nah, ini ada beberapa informasi di awal saya ingin reminder kembali terkait spesifikasinya, yaitu yang pertama bisa unlimited access, lalu nanti mendapatkan 10 judul, dan untuk IG Publishing sendiri ini merupakan platform buku elektronik, di dalamnya ada multi penerbit dan multi subjek. Baik, ini hanya untuk pembuka spesifikasi di awal saja, kita langsung saja masuk ke dalam platform website yang mohon ditunggu sebentar. Jadi ini saya kirimkan link melalui websitenya. Saya share screen untuk tampilan layarnya. Nah, di sini. Di sini di portal.igpublish.com/iglibrary ini adalah tampilan halaman utama untuk platform e-books-nya. Di halaman pertama langsung diinformasikan ada kategori pencarian, jadi bisa melakukan pencarian secara langsung dengan menggunakan keywords yang dibutuhkan, kata kunci yang dibutuhkan, sama seperti menggunakan Google, memasukkan keywords di dalam mesin pencarian. Lalu di sini kita langsung ada lihat nama-nama penerbit yang bekerja sama di dalam platform IG Publishing. Di sini kita bisa lihat sesuai urutan alfabet. Jadi ada SCS Publications, Alpha Science, dan lain sebagainya. Kita cukup banyak sekali di dalamnya, juga ada misalnya yang cukup familiar di kalangan kita semua seperti Springer Nature, Wiley, WIT, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat berdasarkan subjek, disiplinnya seperti apa. Kalau tadi berdasarkan data penerbitnya, ini berdasarkan data subjeknya, jadi cukup klik by search kategorinya. Nah, di sini kita bisa lihat subjeknya sangat amat details. Di atas ada dari sesuai alfabet juga, ada antique and collectible, arsitektur, art, Asian studies, bisnis ekonomi, cooking, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini dikategorikan sangat spesifik sekali. Nah, untuk yang berlanggan atau join dalam konsorsium FPPTI Jatim bisa mendapatkan full akses kepada 60.000 judul buku yang ada di penerbit dan di multidisiplin yang terdapat di dalam platform IG Library ini. Baik, jadi ini pertama berdasarkan penerbit dan berdasarkan subjek. Lalu berikutnya kita melakukan pencarian sesuai keywords yang dibutuhkan. Misalnya kita mau coba cari keywords yang dibutuhkan untuk topik saat ini, misalnya yang lagi hits, ini misalnya saja ya, misalnya tadi saya coba iseng seperti Palestina, Israel. Ini contoh saja, ini hanya contoh. Suaranya kayaknya pelan, Mbak Wiwi. Suara saya terlalu pelan. Suaranya, iya, terlalu pelan suaranya. Oh ya, mohon maaf. Oke. Mungkin saya deketin lagi. Iya. Mohon maaf ya, Mbak. Iya, baik. Di sini tadi saya sudah melakukan pencarian kata Israel dan Palestina, ini hanya contoh saja.
Di sini kita bisa lihat begitu kita melakukan keywords, ketik keywords yang dibutuhkan, kita bisa menspesifikasikan lagi dari 466 judul ini berdasarkan subjek kategorinya, misal topik apa yang pengen kita fokuskan, misalnya dari sudut pandang historika, political science, religion, social science, dan lain sebagainya. Di sini juga selain itu, ini kan untuk kategori, lalu untuk seriesnya ini bisa lebih details, ada opsi-opsi lain, dan juga di sini ada opsi book dan audiobooks. Jadi juga ada fasilitas audiobook dalam IG Publishing ini. Lalu jika misalnya saja kita mau yang terupdate, bisa juga berdasarkan publication year-nya di tahun 2023. Di tahun 2023 sudah ada kurang lebih 7 buku terkait isu topik ini, Palestina dan Israel. Dan selain itu, kita bisa lihat berdasarkan bahasanya, dan selain itu juga kita bisa lihat berdasarkan penerbitnya. Misalnya saya pengen lihat yang terbaru saja, ini contoh 2023. Saya klik. Nah, ini sudah ada buku yang sudah saya spesifikasikan, lalu berdasarkan tahun 2023, lalu misalnya saya pengen fokus aja ke political science, misalnya itu bisa saya khususkan lagi pencahariannya. Jadi tadi yang kurang lebih ada 466 judul, sekarang mengerucut menjadi hanya 5 judul saja. Ini contoh saya bisa pengen lihat tentang Palestine in the World, International Solidarity with the Palestine Liberations. Di sini contoh saja. Nah, di sini kita kalau mau baca, kita bisa langsung klik saja read. Open link in YouTube. Di sini ada subjeknya. Di sini ada details-details informasinya, dan di sini ada set and export-nya. Jadi kalau mau disitasi, bisa ada di sini semua. Ini adalah bukunya. Jadi tidak perlu menginstal aplikasi apapun untuk membaca buku-buku yang ada di IG Publishing, jadi bisa langsung aja melalui websitenya, sudah bisa baca melalui iViewer-nya langsung. Yang menarik di sini adalah ada 2 hal, sama di IG Publishing itu juga bisa dilakukan translate, tetapi tidak bisa langsung satu buku ditranslate. Jadi biasanya hanya bisa ditranslate berdasarkan kata per kata yang memang dibutuhkan. Misalnya kayak ini contoh saja. Misalnya saya lupa nih arti dalam bahasa Indonesianya ini hanya contoh saja. Saya tinggal melakukan klik, saya blok, lalu saya klik kanan pada mouse, lalu di sini kita tinggal pilih aja translate to, lalu kita pilih bahasa sesuai kebutuhan kita, misalnya Indonesia, nanti di sini ada informasinya bahwa ini artinya apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang menarik juga di dalam iViewer ini, kita bisa melakukan crop image. Jadi kalau misalnya ada beberapa buku kan yang kita pengen kutip buku gambarnya, kita bisa melakukan crop image. Ditunggu sebentar. Saya lagi cari. Tadi saya sudah siapkan sih buku yang ada gambar bisa diambil ininya. Sudah terhapus. Mohon ditunggu sebentar. Jadi sebetulnya tidak perlu harus gambar, ini karena saya tidak menemukan gambar di dalam buku ini, kita bisa langsung saja melakukan klik kanan pada e-viewer kita, lalu kita tinggal pilih crop image. Ini contoh seandainya Introduction to Palestine in the World itu misalnya, ini adalah sebuah gambar atau grafik yang ingin kita copy-paste, yang ingin kita ambil gambarnya, kita tinggal melakukan crop image, lalu kita bisa langsung crop, kita blok sesuai gambar yang mau kita ambil, lalu tinggal klik ulang crop image, kita tinggal melakukan klik, nanti gambarnya langsung terdownload. Nah, ini contoh tadi gambar saya ingin mau share sebentar di sini. Ini tadi contoh gambar yang sudah saya ambil sebelumnya di buku yang lain. Jadi ini adalah buku crop image, jadi bisa diambil gambar-gambar yang ada di dalam buku elektroniknya IG Publishing dengan melakukan crop image seperti itu. Jadi ini
Dan selain itu kita juga bisa melakukan save as PDF untuk buku-buku yang ada di dalam IG Publishing tersebut. Di sini kita bisa langsung print atau kita mau save as PDF. Seperti itu. Jadi bisa di-save juga. Baik. Selanjutnya yang ingin saya perkenalkan adalah tentang user guide, personal account. Jadi saya sarankan untuk user itu melakukan personal account atau memiliki akun secara personal. Jadi selain akun yang dimiliki oleh institusi, jadi nanti setiap mahasiswa atau user penggunanya juga bisa memiliki personal account-nya. Karena fungsinya apa? Nah, jika ingin melakukan baca buku-buku elektronik ini, bisa juga melalui handphone, melalui apps-nya, yaitu namanya IG Reader. Nah, ini contoh jika misalnya saya ingin melakukan baca buku melalui IG Reader apps yang nanti bisa di-download melalui iOS ataupun Android. Misalnya tadi saya contoh ini ada buku yang ingin saya download. Pengen saya baca melalui website, melalui handphone saya misalnya. Mohon ditunggu, saya lagi ini mau apa? Mau kembali ke halaman awal. Ini contoh saja, misalnya saya pengen cari topik lain. Nah, di sini ada opsi read on apps. Nah, lalu ketika kita klik read on apps, di sini ada opsi sign in your personal account. Di sini saya sudah sign in. Cara sign in-nya mudah sekali, tinggal langsung dikonekkan dengan email Gmail ataupun email yang sesuai dengan institusi miliki. Lalu setelah itu download apps. Nah, tadi handphone saya sudah melakukan download apps. Lalu kita bisa, si user itu bisa pilih berapa hari mau pinjam buku tersebut. Misalnya saya pilih next step 14 hari. Nah, di sini akan ada kode angka dan barcode-nya. Nanti melalui handphone saya tinggal melakukan scan. Seperti itu. Untuk lebih lengkapnya, nanti ada melalui, sebentar saya sedang buka IG Reader saya. Di sini, kelihatan ya. Ya, pokoknya nanti ada contohnya secara detail, jadi saya tinggal masukkan kode ini melalui handphone saya, melalui apps IG Reader yang sudah saya download. Nanti di sini akan muncul buku-buku yang sudah saya miliki. Di sini akan saya kasih lihat contohnya melalui di sini ada lebih detail informasinya. Apa suaranya terdengar untuk videonya? Dengar Mbak, tapi kecil. Kecil. Nah, di sini ditunjukkan jika ingin membaca melalui Android ataupun iOS. Jadi bisa di-download melalui Android ataupun iOS. Nah, ini adalah apps-nya. Begitu sudah dimasukkan kode barcode ataupun kode number-nya, itu nanti akan ada buku di dalam list di IG Reader-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bukunya sudah di-download. Baik, jadi selain bisa dibaca melalui websitenya langsung, pengguna juga bisa mendownload aplikasi IG Reader, tapi sifatnya tidak wajib. Jadi jika memang dibutuhkan saja untuk mempermudah user membaca melalui gadget, melalui mobile phone. Dan ini di sini ada informasi lebih detail lagi bagaimana mengakses IG Publishing di dalam video ini. Nanti ini saya kirimkan melalui chat WhatsApp. Seperti itu.
chat Zoom. Baik, saya rasa dari saya itu yang ingin saya sampaikan bagaimana mengakses buku elektronik di IG Publishing. Yang pertama masuk linknya di portal.ig Publish, lalu setelah itu jika terhubung dengan WiFi di institusi sudah bisa langsung akses, ataupun jika di luar dari institusi nanti menggunakan username dan password yang sudah disediakan, dan setelah itu bisa langsung mengeksplor buku-buku yang dibutuhkan oleh para user. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait penggunaan sosialisasi buku elektronik IG Publishing. Ya, terima kasih Mbak Wiwi atas informasinya. Terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya adalah agenda tutorial akses Turnitin, di mana pada sesi ini akan ada beberapa informasi penting terkait update layanan tersebut, dan Bapak Ibu dapat mempersiapkan pertanyaan yang nantinya akan dapat ditanyakan langsung pada pemateri kita pada hari ini setelah sesi presentasi. Baik, mungkin persingkat waktu langsung saja kita undang Bapak Lasi, Pustakawan Universitas Surabaya. Apakah sudah terdengar jelas suara saya, Pak Lasi? Sudah, Mbak Ida. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Jelas Bapak suaranya. Oke. Waktunya ya, terima kasih. Kurang lebih 40 menit, nggih, Bapak? Oh, lama ya? Iya, nanti dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab 10 menit lagi. Atau monggo, nanti terserah untuk teknisnya, saya kembalikan ke Pak Lasi. Waktu disilahkan, Pak Lasi. Ya, terima kasih, Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Melati, Ketua FPPTI, dan juga beberapa narasumber, ada Pak Ogi, Pak Janto, Mbak Wiwi, dan Mas Agung. Di sini siang ini kita mencoba memberikan info ya terkait dengan perubahan terkait dengan konsorsium Turnitin. Memang pada tanggal 26 kemarin kita memang sedang dihebohkan ya dengan adanya perubahan Turnitin ya, terutama yang untuk konsorsium, dan sebenarnya pengaruhnya adalah ke seluruh semua pelanggan dari Turnitin. Izin share screen ya Mbak Aida ya. Monggo Bapak. Ya, ini di sini kami mencoba sharing ya, karena kita sama-sama terkena imbasnya juga, baik yang secara mandiri maupun secara konsorsium. Jadi di sini kita belajar bersama, karena ada beberapa memang yang mungkin juga belum kita pahami. Jadi tentunya kita bersama dengan anggota konsorsium FPTI Jawa Timur khususnya, yang kemarin memang ada beberapa perubahan sehingga selama beberapa waktu tidak bisa akses karena ada perubahan-perubahan yang cukup mendasar di Turnitin. Pada pertemuan yang kemarin sudah kami sampaikan kepada anggota member bahwa memang ada langkah yang perlu kita lakukan terkait dengan kondisi itu, dan kemarin sudah kami lakukan. Dan bagi Bapak Ibu yang anggota member, silakan dicek di email masing-masing yang sudah didaftarkan, apakah ada notifikasi dari setting penambahan struktur di masing-masing anggota konsorsium. Jika ada, silakan diaktifkan lebih dahulu, artinya dibuat akunnya dulu, karena nanti kita bisa bersama-sama untuk membuat student ya, artinya untuk mendaftarkan student agar Turnitin atau akun instruktur itu bisa dimanfaatkan. Pemberitahuan Turnitin yang memang ada di notifikasi ya di setiap waktu kita login di Turnitin ataupun lewat email di admin masing-masing institusi. Namun dari beberapa orang termasuk saya pun waktu itu tidak ambil peduli dengan notifikasi itu, sehingga pada tanggal 26 September kemarin memang Turnitin tidak bisa digunakan sama sekali karena ada beberapa hal ya, salah satunya adalah
limited dari student yang ada. Sehingga kemarin kami langsung kontak di pihak Turnitin Indonesia bahwa memang ada perubahan yang sudah diinformasikan jauh hari sebelumnya. Namun karena ada beberapa member yang mungkin tidak tidak peduli dengan notifikasi itu, sehingga terkaget juga sewaktu ada perubahan yang sudah dilakukan oleh pihak Turnitin. Sehingga dari yang sebelumnya student itu bisa kita buat semau kita, sekarang hanya kelas yang ada student lah yang bisa untuk upload artikel atau paper. Nah, dari struktur Turnitin tetap bisa upload artikel atau paper yang ada apabila Bapak Ibu nanti mendaftarkan atau menambahkan emailnya sendiri yang didaftarkan menjadi akun instruktur sebagai student di kelas tersebut. Ini yang memang kemarin kita satu minggu kemarin karena kita tidak bisa karena studentnya adalah sudah limit dari yang ditetapkan. Nah, yang harus dipahami bersama oleh anggota member konsorsium Turnitin adalah bahwa setiap institusi hanya berhak untuk memperoleh 10 akun instruktur ya, dan 1 admin untuk di institusi masing-masing. Hal ini harus dipahami betul oleh setiap anggota konsorsium bahwa jangan sampai nanti Bapak Ibu yang selaku admin bisa menambahkan kembali akun instruktur yang ada. Nah, saya nanti selaku admin dengan seizin Ketua FPPTI Jawa Timur nanti bisa melakukan delete terhadap akun instruktur yang dibuat tanpa sepengetahuan kami. Artinya dengan adanya akun baru yang dibuat akan mengurangi jumlah keseluruhan dari kuota akun instruktur yang ada di konsorsium FPPTI Jawa Timur, baik itu batch 1, batch 2 maupun batch 3. Artinya nanti dengan adanya perubahan bahwa akun instruktur hanya bisa mendaftarkan emailnya sendiri, maka nanti setiap institusi seharusnya hanya memiliki 10 student ya yang melekat pada akun instruktur masing-masing. Nah, di sini mungkin kami bisa bertanya kepada Bapak Ibu, apakah semua sudah membuat upgrade dari akun masing-masing melalui notifikasi yang dikirimkan ke email-email yang sudah kami daftarkan. Mungkin ada komentar dari Bapak Ibu, sudah ada atau semua sudah membuat create account-nya? Karena kemarin memang dari beberapa anggota ada kesulitan setelah ada notifikasi ke email yang didaftarkan. Dari notifikasi email itu, maka Bapak Ibu diminta untuk login ke Turnitin. Nah, tentunya dari yang diminta oleh notifikasi itu login menggunakan email yang didaftarkan, tetapi password adalah belum ada. Ini yang baru-baru memang benar-benar baru didaftarkan. Sehingga silahkan diisi dengan alamat email dulu, tetapi untuk passwordnya silahkan dilewati dan silahkan dipilih forget password ya. Dari klik forget password itulah nanti ada petunjuk-petunjuk lain atau langkah-langkah lain yang Bapak Ibu silahkan ikuti, yang intinya adalah tujuannya untuk melanjutkan proses ya. Nanti tinggal diikuti next gitu aja. Nanti terakhir ada notifikasi reset password ke email yang didaftarkan tadi. Dari reset password itulah Bapak Ibu nanti bisa membuat password baru yang nanti bisa digunakan untuk login ke Turnitin. Nah, selanjutnya jika sudah membuat kelas, membuat akun ya, create account, maka Bapak Ibu langkah yang selanjutnya adalah bagaimana membuat kelas ya. Agar akun itu bisa digunakan adalah membuat kelas. Langkahnya tinggal klik, silakan Bapak Ibu mungkin bisa login juga ke Turnitin jika sudah membuat akunnya. Maka tampilan pertama akan seperti ini jika berhasil login ya. Di sini silakan dirubah ke instruktur. Nanti ada fitur
student juga di sini, tetapi Bapak Ibu silakan pilih yang instruktur. Nah, dari instruktur ini, di sini akan muncul add class. Ini adalah langkah pertama bagaimana akun tersebut nanti bisa digunakan untuk bekerja, baik itu untuk cek kemiripan sebuah dokumen atau paper. Nah, dari add class di sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka Bapak Ibu silahkan membuat class type-nya silakan default standar saja. Mengenai class name, silakan sesuai Bapak Ibu. Ya, artinya menyesuaikan dengan apa yang mungkin dimaui oleh Bapak Ibu anggota member. Ya, dari sini kami tulis adalah class name adalah coba baru. Ya. Nah, RLK-nya terserah Bapak Ibu, yang pasti RLK ini bisa lebih dari 8 digit atau tidak salah ya. Silakan, ini adalah khusus bebas dari Bapak Ibu semuanya. Silakan dipilih subjek area ya, baik itu di Bapak Ibu, silakan kalau yang di fakultas ekonomi bisa bisnis ekonomi, kalau engineering ya engineering atau hal lain silakan dipilih, dan juga dipilih juga student levelnya, apakah postgraduate, undergraduate atau graduate gitu ya. Nah, kelas start date di sini adalah kelas ini kapan mulai dibuat. Jadi waktu ini kami pada ini adalah tanggal 16 Oktober kemarin kita coba buat, dan kelas end date-nya adalah sampai Oktober 2024. Ya, artinya ini adalah opsional, bisa dirubah. Jika Bapak Ibu mengendaki hanya 1 bulan sampai November 2023, berarti tinggal klik di sini, maka silahkan pilih ya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini adalah default-nya, artinya Bapak Ibu bebas menentukan berapa lama Bapak Ibu membuka kelas ini, gitu ya. Jadi bisa jadi ini default-nya adalah 1 tahun, tetapi Bapak Ibu bisa membuat itu apakah itu cukup 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, gitu ya, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Nah, silakan kalau sudah selesai tinggalkan diklik, maka akan muncul bahwa kelas itu sudah di-create, sudah dibuat. Ya. Nah, di sini ada informasi kelas ID-nya dan RLK-nya. Ya, ada ini tidak usah perlu dicatat, tapi nanti bisa dicek dari kelas yang sudah dibuat. Nah, untuk melanjutkan, silakan klik continue ya, dari continue. Nah, setelah diklik continue, maka kelas yang baru sudah dibuat akan tampil nampak di sini ya, seperti yang tadi saya tulis adalah saya menuliskan kelas yang saya buat adalah kasih nama coba baru gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang kita perlu lakukan supaya kelas ini bisa digunakan? Maka kelas ini perlu di assessment-nya ya, ditambah dengan assessment-nya ya, tinggal klik di sini ya, add assessment, maka akan tampil seperti ini. Nah, terkait dengan judul yang ada di sini, terserah Bapak Ibu. Ya, jadi seperti saya tadi, saya samakan dengan nama kelas saya title-nya. Nah, ini juga tergantung Bapak Ibu apakah disamakan dengan kelasnya ataukah di nama title beda. Ya, tapi untuk mempermudah biasanya adalah kita samakan. Nah, di sini ini adalah default-nya. Nah, yang paling penting adalah di sini Bapak Ibu ya. Ini default-nya adalah no repository. Jika diklik di sini ada 2 pilihan kalau nggak salah ya, ada standar repository ya, dan ada no repository. Mengapa hal ini penting? Ya, silakan Bapak Ibu nanti silakan dipilih no repository, karena nanti kalau dipilih no repository maka data atau dokumen atau paper yang kita upload tidak akan terbaca di database atau tersimpan di database-nya, repositorinya Turnitin. Ini hanya bisa hanya dibaca lingkungan di internal kita, gitu ya. Yang paling sering menjadi kendala adalah mengenai submit papers to ini. Ya, jadi banyak anggota member konsorsium, ya, konsorsium Turnitin ini salah atau sebenarnya bukan salah ya, karena kurang sesuai seperti apa yang dibutuhkan gitu ya. Jika ini hanya dibutuhkan hanya untuk melakukan cek, maka silakan dipilih no repository. Tapi jika itu sudah betul-betul memang hanya
digunakan untuk publish ya, mungkin itu bisa digunakan standar ya, tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Tetapi kami lebih menyarankan dipilih no repository supaya nanti jika terjadi sesuatu tidak akan harus banyak hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah jika waktu delete-nya nanti tidak sesuai dengan prosedur, maka ada langkah lain yang harus kita lakukan, yaitu menghubungi tim Turnitin support ya, supporting Turnitin untuk melakukan deletion terhadap dokumen atau paper yang sudah diupload tadi. Itu ya. Nah, jika ini ada start date, tanggal 16 ini adalah kapan kita mulai, ada due date-nya, tanggal terakhir kapan itu bisa untuk ada komen, ada apa gitu ya, untuk terakhir untuk upload-nya. Nah, di sini ada optional setting, ya, optional setting atau adalah setting pilihan. Jika Bapak Ibu menghendaki, silakan diklik, maka akan muncul seperti ini. Ya, ini ada juga beberapa isian. Ya, di sini mungkin ada beberapa informasi yang bisa digunakan secara default, ada yang tidak. Ya, yang paling penting adalah seperti ini, generate similar report to student submission. Artinya kami menyarankan silakan pilih yang immediately ya, atau yang bukan final. Artinya kalau sudah final berarti hanya 1 kali upload. Tetapi jika ya kita pilih immediately can write report until due date, nanti bisa sampai 3 kali dalam 24 jam student bisa upload atau bisa melakukan pengecekan, atau kita bisa melakukan pengecekan sampai 3 kali dalam 1 kali 24 jam. Artinya sehari semalam kita bisa melakukan 3 kali. Nanti kalau berubah hari nanti bisa kembali ya. Selanjutnya terkait exclude bibliografi material. Ini bisa juga pilih yes secara defaultnya, tetapi juga bisa no, tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu semuanya ya. Apalagi yang juga terkait dengan exclude small resources gitu ya. Ada yang pilih yes, berarti kita bisa menentukan berapa kata yang mungkin bisa dibaca atau di jumlah katanya atau persentasenya. Nah, ini tergantung dari kebijakan Bapak Ibu di institusi Bapak Ibu. Ya, ini juga kita pilih yes secara defaultnya. Nanti jika Bapak Ibu kurang jelas bisa bertanya ya. Selanjutnya ada exclude assessment template. Nah, ini yang biasanya seringkali apa yang dilakukan cek oleh Bapak Ibu, misalnya adalah tugas akhir atau laporan gitu ya. Biasanya ada beberapa kata yang mungkin seringkali muncul dan itu kena blok gitu ya. Jadi ini kita bisa exclude dengan memberikan tulisan. Ya, jadi kalau nanti ada tulisan seperti ini, maka nanti akan di-exclude. Ya, maaf ini skripsi sebenarnya salah ya. Jadi ada beberapa kalimat yang mungkin bisa kita tuliskan di sini yang nanti bisa secara otomatis ter-exclude dari apa yang kita upload. Ya, biasanya kalau itu tugas akhir, biasanya seringkali kalimat ini muncul di skripsinya atau di tesisnya atau di disertasi dari student kita gitu ya. Supaya itu bisa di-exclude otomatis, maka tinggal pilih ya, di sini ada template gitu ya, maka kita bisa menuliskan apa yang mungkin bisa kita siapkan di sini, kalimat yang kemungkinan seringkali muncul sehingga nanti bisa di-exclude otomatis dari Turnitin. Yang lain ada template ya, tinggal bisa submit ya, maka muncul setelah kita akan muncul seperti ini ya. Ada kode masih kosong-kosong gitu ya. Artinya apa? Di sini belum ada artikel yang diupload dan juga belum ada student yang didaftarkan ya. Akhirnya bisa kosong-kosong gitu ya. Maka seperti yang saya sampaikan awal, memang hanya instruktur bisa melakukan upload atau pengecekan apabila mendaftarkan email, termasuk emailnya sendiri. Ya, seperti ini, maka emailnya sendiri bisa didaftarkan. Caranya adalah dengan klik fitur student di atas ini. Ya. Nah, dari assessment tadi muncul seperti ini, maka Bapak Ibu bisa klik di sini, ya, student. Nah, di fitur student ini, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini.
maka Bapak Ibu tinggal klik add student. Ya, jika limit studentnya lebih dari 1 sebenarnya itu bisa ditambahkan dengan menggunakan upload student list. Ya, jika Bapak Ibu ada yang mungkin berlangganan mandiri ya, biasanya bisa melakukan upload student list. Tapi karena ini adalah konsorsium, karena hanya satu akun adalah hanya berlaku juga hanya 1 student dengan yang didaftarkan adalah emailnya sendiri, maka hanya 1 untuk studentnya. Ya. Maka langkah kita tinggal klik fitur student di atas ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pilih add student di sini. Nah, setelah dipilih klik sini ada muncul warna. Artinya ya kalau berwarna sini adalah kondisinya aktif, maka di sini akan muncul fitur di sini. Ya, karena hanya bisa menambahkan 1 student atau 1 alamat email, maka yang diklik adalah add student. Ya, maka tinggal klik add student-nya. Selanjutnya di sini silakan pilih nama depan, nama belakang, dan alamat email yang didaftarkan. Karena akun ini yang kami buat adalah dengan menggunakan email lasi69@gmail.com ini, maka saya harus mendaftarkan email saya supaya akun saya bisa melakukan upload atau melakukan cek sebuah paper atau dokumen, ya, sehingga kita bisa mendaftarkan atau menambahkan email pada fitur Enroll Student ini. Ya, maka tinggal nama depan, nama belakang, ini mungkin opsional ya, artinya bagi Bapak Ibu yang memiliki 1 nama seperti saya, 1 kata ya, namanya hanya 1 kata, maka bisa first name dan last name sama. Jadi ini bagi Bapak Ibu yang memiliki nama 1 kata. Nah, selanjutnya email tinggal tambahkan saja, diklik sini, di copy, ya, maka tinggal submit. Nah, maka akan muncul seperti ini, bahwa email saya sudah berhasil ditambahkan, ya, ditambahkan sebagai student, gitu ya. Nah, dari sini maka baru kita bisa melakukan bagaimana untuk melakukan upload atau melakukan cek sebuah dokumen. Nah, kita ke kelas yang tadi kita buat, klik di jebak baru sini, maka akan muncul di sini ada tanggal dibuat, ya, kapan due date-nya. Ya, due date tadi bisa diedit sesuai dengan apa yang kita butuhkan, gitu ya. Ini sesuai, jadi kalau ini hanya 1 minggu, maka nanti bisa dirubah sesuai dengan kemauan Bapak Ibu sendiri, sewaktu optional setting tadi. Nah, di sini maka tinggal pilih mau action. Nah, ini ada beberapa pilihan. Jika kita mau edit setting, ya, termasuk edit setting tanggal di sini, bisa klik edit setting. Nah, atau mau edit sesuatu yang lain, ya, atau mau submit. Kalau kita mau submit berarti kita mau upload atau melakukan sebuah dokumen. Nah, jika kita mau, wah ini tidak sesuai yang saya buat, ya, mau di-delete, mau menambah dengan yang baru, maka bisa di-delete, ya, gitu ya, tergantung Bapak Ibu. Nah, yang kami contohkan di sini adalah kita ada 1 student, tapi belum ada dokumen yang diupload, sehingga masih 0, ya. Maka karena saya mau melakukan pengecekan atau upload, maka kita pilih submit, ya, tinggal klik submit. Nah, di sini otomatis author di sini adalah email yang sudah kita daftarkan tadi sebagai student. Ya, jika belum didaftarkan maka di sini tidak akan ada nama student atau alamat email. Ya, dan di sini otomatis juga muncul dari yang sudah kita daftarkan tadi. Ya, ini default, ya, otomatis muncul. Yang tinggal kita bisa isi adalah submission title-nya. Jadi apa yang mau kita submission? Nah, sebelumnya untuk yang submit ini adalah pilih single file upload, ya, karena ini hanya bisa ditujukan hanya untuk 1 kali upload 1 dokumen, ya. Nah, setelah itu kita tinggal pilih submission title-nya apa. Nah, kita tulis. Setelah kita tulis maka kita pilih file yang akan kita upload berada di mana. Ya, salah satu contoh di sini adalah kita pilih dari komputer kami, gitu ya. Maka tinggal pilih choose from this computer, atau mungkin di dalam Dropbox atau di dalam Google Drive, gitu ya. Maka jika saya contohkan ini adalah saya di
upload di komputer kami, maka tinggal klik di choose from this computer, maka kita cari filenya. Ya, setelah kita pilih, ya, silakan pilih, maka tinggal open di sini. Ya, tinggal klik open, maka akan muncul tampilan seperti ini. Apakah kita mau upload, dilanjutkan, gitu ya, maka kita tinggal upload. Kalau mau ada kesalahan, mau masalah milih judul atau apa gitu, maka tinggal cancel. Maka untuk selanjutnya bisa pilih file yang lain. Jika kita filenya sudah betul, maka kita tinggal klik upload, gitu ya. Dengan pilih upload, maka kita tunggu sebentar. Nanti di sini akan tampil tampilan seperti ini. Setelah kita fitur confirm aktif, maka tinggal pilih confirm. Nah, selanjutnya ada langkah lagi, pilih go to statement inbox jika sudah aktif. Ya, maka tinggal klik go to ini ya, tinggal klik di sini. Tapi jika Bapak Ibu merasa mau upload yang lain, maka tinggal klik submit another file, gitu ya. Jadi nanti diulangi mulai pertama. Nah, jika ini sudah berlanjut, maka tinggal klik di sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah hasil upload artikel atau paper yang sudah kita lakukan. Ya. Mengapa besar gitu ya? Karena mungkin pernah upload di sana dan kita upload ulang gitu ya. Karena mungkin ada beberapa yang karena jumlahnya kalimatnya sedikit, mungkin ada kemiripan dengan yang lain sehingga besar. Tadi tidak jadi masalah gitu ya. Inilah adalah hasil upload artikel atau paper yang kita lakukan. Bagaimana untuk selanjutnya? Karena ini adalah hanya satu kali student, satu student hanya bisa upload satu kali. Artinya jadi nanti kalau saya ulang lagi upload ulang, berarti nanti hasil uploadnya akan nindes ya, artinya menggantikan dari yang sudah ada upload di sini. Ya, artinya yang hasil ini akan tergantikan oleh upload yang baru. Gitu ya. Sekarang bagaimana caranya kalau saya bermaksud ini tidak saya akan tindas gitu ya. Artinya saya mau upload ulang, upload file lain, tapi ini tidak akan tertindas gitu ya. Maksudnya ada beberapa yang nanti yang mungkin saya upload, tapi ada ini tidak hilang, tetapi ada hasil lain gitu ya. Nah, salah satu tipnya adalah karena setiap instruktur itu hanya memiliki satu email sendiri yang didaftarkan sebagai student, ini untuk berlaku untuk konsorsium FPPT Jatim ya, artinya nanti sebuah institusi yang bergabung di konsorsium FPPT Jatim maka hanya berhak mendaftarkan 10 akun, berarti hanya ada 10 student. Ini yang perlu dipahami bersama oleh anggota konsorsium ya. Dan juga ini memang kami tetap nanti secara rutin melakukan pengecekan terkait dengan jumlah akun yang ada di konsorsium. Jika Bapak Ibu nanti ada yang melebihi kuota, maka kami akan menghubungi ke Bapak Ibu ya untuk melakukan penghapusan. Artinya karena maksimal dari setiap anggota hanya 10 akun, atau jika akun itu didaftarkan sebagai student maka hanya memiliki kuota 10 student. Selanjutnya untuk pengecekan satu kali assessment, satu kali paper, itu sebenarnya bisa sekali ya, 24 jam. Jika kemarin tadi milih override ya, bukan yang final. Ya. Nah di sini bagaimana langkah yang bisa kita lakukan agar hasil yang kita upload tadi tetap ada, tetapi tidak hilang. Nah, di sini akan ditunjukkan statusnya. Satu yang belakang artinya adalah status studentnya ya, atau email yang didaftarkan satu, maka sudah digunakan untuk satu kali upload dokumen. Gitu ya. Berarti nanti kalau kita upload ulang di kelas ini, maka ini akan tertindis yang baru. Bagaimana supaya tidak tertindis yang baru? Maka kita akan membuat tambahan assessment lagi. Ya. Jadi kita membuat tambahan. Jadi kita membuat tambahan, klik add di sini. Ya. Jadi kalau ini ada coba baru, sudah satu student satu upload kali satu, berarti sudah habis untuk studentnya satu, maka kita bisa menambahkan kembali assessment.
ya, maka diklik di sini, maka akan tampil seperti ini, ya. Select your assignment type, tinggal pilih yang next step, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk yang kedua, karena tadi yang pertama assignment title-nya adalah coba baru, saya mencoba, karena saya menambah baru 1, saya kasih angka 1. Saya ingin melihat apakah benar-benar assignment itu yang saya buat itu akan menambahkan di sana, gitu ya. Maka saya kasih pembeda 1. Ya. Submit paper no repository, dotipnya sama seperti yang tadi, kita bisa rubah di sini ya sesuai dengan kebutuhan. Maka kalau optional settingnya sama seperti yang awal, maka tinggal klik submit. Tapi kalau ada Bapak Ibu mau melakukan perubahan optional setting, bisa diklik optional setting gitu ya. Maka selanjutnya tinggal klik submit, maka akan muncul seperti ini. Ya. Jadi karena ini hanya tersedia 1, maka hanya 1 kali juga bisa digunakan. Nah, dengan assessment yang baru, maka kita bisa melakukan upload kembali sebuah dokumen lain. Ya, jadi ini adalah tulis 1-1, artinya apa? 1 student gitu ya. Dan artinya ini adalah 1, berarti ini hanya 1 kali upload. Jika ini kalau 0 berarti belum ada dokumen atau paper yang diupload. Ya, jadi pada prinsipnya dengan membuat tambahan assessment ini kita bisa melakukan kembali upload lain, dokumen lain yang tidak akan berpengaruh ke assessment yang sudah ada. Jadi nanti menambah 1 kali, gitu ya. Jadi kita bisa upload 1 kali lagi. Gitu ya. Jika ini lagi nanti sudah digunakan, digunakan, Bapak Ibu bisa lagi menambah kembali, ikuti langkah awal assessment tadi. Nanti akan menambah di bawahnya sini lagi. Ya. Kemungkinan ini kami juga belum tahu pasti ya apakah dalam 1 student itu unlimited assessment-nya, tapi kemungkinan hanya 100 assessment. Nah, jika sudah mencapai 100 ya, dan Bapak Ibu masih memerlukan kembali, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah membuat kelas baru. Ya, membuat kelas baru. Caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Jadi karena 1 student bisa sekitar 100 assessment, maka untuk pengecekan paper lain, silakan student lagi, namun sebelumnya harus membuat kelas baru, gitu ya, membuat kelas baru. Bagaimana caranya? Seperti awal tadi, bagaimana kita di home adminnya Bapak Ibu di kelasnya, nanti silakan add kelas kembali. Nah, ini berlaku mulai awal yang kami jelaskan tadi. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat kelas baru dan nanti akan muncul di bawahnya sini. Nah, seperti kami contohkan, jika saya ingin membuat kelas baru lagi setelah kelas yang pertama sekitar 100 assessment gitu ya, maka saya membuat kelas baru agar saya bisa menambahkan student lagi dan bisa digunakan untuk melakukan upload atau pengecekan dokumen atau paper kembali. Maka langkahnya adalah tinggal add class, ya. Add class. Nah, ini yang mulai awal tadi. Maka saya coba nama kelas baru lagi, coba terbaru gitu ya. Tadi kalau coba baru, ini saya kasih nama coba terbaru gitu ya. Passwordnya sama, yang lain samakan. Ini adalah NLP dan kelas ID-nya. Maka continue. Maka di sini akan muncul coba terbaru. Berarti kelas beda dari yang sudah kelas yang tadi, coba baru tadi. Maka di sini akan muncul kelas baru, coba terbaru. Ya, dari kelas ini Bapak Ibu nanti bisa menambahkan kembali ya assessment dan juga menambah lagi setiap student ya nanti sesuai yang kebutuhan Bapak Ibu berapa dokumen yang mau diupload. Kalau itu dokumennya 50, berarti Bapak Ibu nanti bisa membuat 50 assessment-nya. Mungkin coba baru 1, coba baru 2, coba baru 3 gitu ya namanya ya. Di assessment-nya yang seperti ini tadi. Nah, ini. Mungkin ini nanti beda coba baru 1, coba baru 2, coba 3 sampai mungkin 100 gitu ya. Karena sudah banyak, maka saya daripada ini lagi menghapus ulang dan menindas, lebih baik saya membuat kelas baru. Dan ini masih tetap ada. Gitu ya. Artinya dengan membuat kelas baru ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan langkah-langkah seperti awal tadi. Berarti bisa mengupload lagi
seumpama ada 100 dokumen bisa mengupload lagi 100 dokumen, cuman harus menambah segmen satu-satu gitu ya di setiap kelasnya. Nah, dari coba kelas baru ini maka ikuti langkah seperti sebelumnya, yaitu assessment dan assess student ya, yang dapat dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya. Setelah ini nanti berhasil dibuat, maka Bapak Ibu bisa melakukan kembali untuk upload dokumen yang lebih banyak. Ya, artinya setelah 100 assessment buat kelas baru nanti sudah banyak lagi assessment buat kelas baru lagi, begitu dan seterusnya. Ini hanya trik, dan mungkin ada teman-teman lain atau Bapak Ibu lain yang sudah menemukan cara lain ya, untuk untuk melakukan upload ke Turnitin. Karena ada perubahan di Turnitin ini, mungkin Bapak Ibu ada tips dan trik lain yang mungkin bisa di-share di sini juga. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada yang belum jelas mungkin bisa dilanjutkan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan, Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan kita kembalikan ke Mbak Ida. Monggo Mbak Ida. Oke, terima kasih Pak Lasi atas materinya. Semoga materi yang disampaikan Pak Lasi tadi dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan khusus dan teknis terkait fasilitas layanan Turnitin ini, khususnya update yang baru. Monggo dipersilahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung menyalakan mikrofonnya, bisa langsung sharing di sini dengan pemateri dan juga teman-teman yang lainnya. Silahkan Bapak Ibu yang selama ini ada kendala dalam Turnitinnya atau mungkin ada yang kurang jelas dalam informasi yang sudah disampaikan Pak Lasi tentang update-nya, silakan langsung ditanyakan. Tadi ada yang Wapri, ada beberapa yang terlewat, monggo bisa disampaikan mumpung masih ada pematerinya di sini. Intinya begini Mbak Ida, jadi karena kan ini kan baru ya terkait dengan perubahan Turnitin ini, silakan nanti anggota konsorsium jika masih kesulitan ya bisa tanya di luar forum ini ya, artinya kita siap membantu dengan adanya beberapa pertanyaan ya, silakan semoga nanti apa yang kita sampaikan atau yang kita sharekan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Ataupun jika Bapak Ibu sudah menemukan sebuah cara yang lebih jitu, artinya yang lebih istilahnya lebih baik ya atau lebih fleksibel, monggo bisa di-share di forum ini juga atau mungkin lewat konsorsium FPPTI Jawa Timur. Itu Mbak Ida. Baik, mungkin seperti itu nggih. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, barangkali nanti masih ingin dicoba sendiri Pak Lasi dari tutorial yang disampaikan tadi, nanti kalau ada kendala atau kesulitan Bapak Ibu dipersilakan untuk menghubungi kami di tim FPPTI, nanti akan dijawab atau dibantu lebih lanjut seperti itu. Oh gitu, sholat. Oke. Kalau begitu, apa cukup Pak Lasi untuk sesi Turnitin hari ini? Saya rasa cukup Mbak Aida, bisa disambung dengan yang lain atau waktu yang lain nanti. Baik. Terus kembali saya sampaikan terima kasih atas materinya Pak Lasi. Untuk selanjutnya, kita akan menyimak bersama materi mengenai kartu super online atau KSO yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Prasetyo dari Universitas Dinamika. Apakah Pak Agung sudah bisa bergabung? Iya, Mbak Ida. Baik, langsung saja waktunya dipersilakan Pak Agung 20 menit. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang ini saya akan menjelaskan secara singkat saja tentang kartu super online. Sebenarnya ini sudah dibahas pada pertemuan tahun lalu juga. Saya akan mungkin mengulang kembali sedikit. Dan memang ada kemarin juga ada perubahan salah satu menu di dalam KSO yang mungkin nanti bisa teman-teman admin PT cek lagi di halaman KSO-nya. Akan share screen dulu.
Ya, oke. KSO, kartu super online. Jadi ini adalah perubahan ya, perubahan dari kartu super yang dulu, kartu super fisik yang dulu pernah FPT Jatim pernah miliki. Jadi sekarang sudah menjadi KSO, kartu super online. Jadi ada dulu memang ada beberapa teman-teman yang masih memiliki kartu super fisik. Jika memang masih ada teman-teman dari anggota FPT Jatim yang memiliki kartu super fisik, silakan bisa kontak ke saya. Nanti kartu super fisiknya akan kami ganti menjadi kartu super online. Jadi istilahnya menjadi kuota yang bisa dipakai untuk membuat kartu super online. Bagi yang belum tahu tentang kartu super, ini adalah kartu pengganti surat pengantar ya Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau secara contoh, misalkan kalau salah satu mahasiswa mau ke 5 perpustakaan, biasanya mereka harus membuat 5 surat pengantar ke masing-masing PT. Nah, dengan kartu super ini, kita cukup membawa 1 kartu super, dan kita bisa langsung datang ke 5 perpustakaan tanpa harus membawa surat pengantar tadi. Hanya saja nanti kalau untuk masing-masing PT-nya, jika ada kebijakan lain, maka akan mengikuti kebijakan dari PT tersebut. Ya, dengan kartu super online otomatis kita istilahnya more efisien, more fleksibel ya, karena kita tidak perlu harus, ya tadi itu tidak perlu membawa surat pengantar sejumlah PT yang akan kita datangi. Ini Bapak Ibu manfaatnya bisa Bapak Ibu baca di sini. Kartu super ini menggantikan surat izin ya, yang masuk dan bukan untuk menggantikan biaya keanggotaan yang disyaratkan masing-masing anggota PT Jatim. Jadi misalkan Bapak Ibu contoh nomor 2 ini adalah kalau misalkan ada mahasiswa yang datang ke perpustakaan kami ke Universitas Dinamika, mereka memang cukup membawa 1 kartu super. Tetapi di tempat kami dan ada juga di beberapa perpustakaan lain, untuk masuk ke perpustakaan itu mereka harus membayar biaya keanggotaan perpustakaan itu. Gitu Bu. Jadi kartu surat pengantarnya sudah diganti oleh kartu super online, tetapi untuk biaya keanggotaan masuk ke perpustakaan itu tetap ada. Itu masing-masing mengikuti dari kebijakan masing-masing perpustakaan. Itu ya. Jadi kartu super online tidak serta-merta menghilangkan kebijakan yang tadi itu. Lalu kartu super dapat diperoleh di seluruh perpustakaan perguruan tinggi anggota FPT Jatim. Nomor 3 ini bisa diperoleh selama perpustakaan Bapak Ibu sudah terdaftar di aplikasi KSO, kartu super online. Jadi misalkan kalau memang belum terdaftar, otomatis Bapak Ibu bisa mendaftar dulu di kartu super online. Kemudian nomor 4, yang barang memiliki kartu super adalah mahasiswa dari perguruan tinggi anggota FPT Jatim. Jadi kalau misalkan belum terdaftar menjadi anggota FPT Jatim, maka ya berarti tetap membawa kartu surat pengantar dari PT-nya. Atau mahasiswa dari Jatim mau keluar Jatim, nah itu otomatis kartu supernya tidak berlaku. Nomor 5, kartu super ini berlaku selama 6 bulan Bapak Ibu, terhitung dari dia pendaftaran. Yang nomor 6 ini persyaratan untuk memperoleh kartu super adalah pengguna harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif dengan menunjukkan KTM-nya dan membayar uang pendaftaran sebesar 5.000. Ini nilai 5.000 ini sama ya Bapak Ibu, di semua PT harganya sama nanti. Bapak Ibu, ini adalah alur penambahan penambahan kuotanya. Jadi nanti admin PT itu permintaan di aplikasinya dia memberikan pembelian, kemudian admin PT-nya melakukan transfer ke rekening bendahara, kemudian unggah bukti pembayaran, nanti otomatis kuota dari PT tersebut akan bertambah. Nanti saya akan tunjukkan contohnya. Nah ini yang tadi itu gambar diagramnya, ini adalah proses alurnya. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau alur pembuatan kartu supernya, ini
mahasiswa datang ke perpustakaan, kemudian petugas di sini adalah admin PT yang menghandle KSO tadi, login ke website, kemudian melakukan entry data berdasarkan NIM, nama, dan lain-lain. Kemudian mahasiswa tersebut membayar uang keanggotaan tadi, petugas lalu secara sistem biasanya kartu super ini akan terkirim ke email mahasiswa yang tadi membelinya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, mahasiswa ini tidak harus membeli kartu super di tempat kampusnya. Jadi misalkan mahasiswa dari Undika, misalkan datang ke perpustakaan Ubaya misalkan, karena Ubaya sudah terdaftar di KSO, maka bisa membeli KSO-nya di tempat yang dituju. Jadi tidak harus membelinya di Undika. Atau dari Ubaya ternyata berkunjung ke perpustakaan Undika, tiba-tiba, oh lupa Pak, kita tidak membawa kartu super. Bisa membeli kartu super di Undika. Nanti akan dibuatkan, nanti kartunya akan muncul dan akan dikirimkan ke email. Gitu ya. Jadi intinya bisa membelinya di mana saja yang intinya sudah terdaftar di kartu super online. Lalu Bapak Ibu, ini juga yang nomor 6 ini, jika memang ada mahasiswa yang datang dengan membawa kartu super, maka admin PT itu harus melakukan pengecekan apakah kartu supernya masih aktif atau tidak. Jadi nanti saya akan tunjukkan juga cara pengecekannya. Jadi kalau memang sudah expired, maka mahasiswa tadi harus membuat baru kartu supernya. Ini adalah contoh tampilan dari KSO-nya. Nah, di sini bisa kelihatan di sebelah kiri atas itu adalah nomor 5 digit pertama itu adalah kode PT. Kemudian di sini kelihatan namanya siapa, lalu dia asalnya dari mana, terus emailnya apa, NIM-nya berapa, dan Bapak ada berlaku sampai 4 November 2023. Gitu ya, ini contohnya seperti ini. Nah, ini adalah halaman cek kartu super Bapak Ibu. Nanti di website super itu ada cek kartu super. Di nomor kartu super, jika kita misalkan masukkan nomor anggotanya, ya, jika tidak aktif maka tampilannya akan seperti ini. Kartu super Anda sudah tidak aktif atau expired. Namanya siapa, dari mana, expire-nya September. Otomatis dia harus membeli kartu super yang baru. Dan jika aktif, tampilannya seperti ini. Dia masih aktif, otomatis ini kita bisa lihat berlakunya tanggal 5 April 2024. Jadi masih aktif, otomatis akan muncul. Nah, jika muncul seperti ini, baru nanti proses selanjutnya mau harus bikin kartu anggota atau langsung dipersilakan masuk, tergantung kebijakan masing-masing perpustakaan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah halaman dashboard dari admin PT yang melanggan. Jadi di sini sebelah kanan bisa kita lihat tersedia kuota. Jadi kuotanya masih 247. Ini hanya contoh ya Bapak ya. 247 yang kepakai itu bisa kita lihatkan 3 yang sudah terbeli. Sisa kuota ini kuotanya terjualnya 3. Kemudian ini data kartu super. Ini adalah kartu super yang sudah dibeli oleh mahasiswa, bisa dari internal maupun eksternal. Kemudian ini adalah report history pembeliannya. Nah, ini bisa dilihat ya pembeliannya. Per pembelian Bapak Ibu itu adalah minimal 50 pieces. Jadi per 50. Jadi 50 adalah 125.000. Jadi kenaikannya per 50. Jadi bisa beli 50, bisa beli 100, bisa beli 150 dan seterusnya. Ini data pembeliannya Bapak Ibu ya, bisa dilihat nanti ada di report. Ini data kartu super yang aktif nanti juga muncul di laporannya. Yang tidak aktif juga akan muncul di laporannya. Ini juga muncul juga report untuk laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini nanti bisa Bapak Ibu buat, oh jadi yang terjual kartu super berapa, nanti yang untuk perpustakaannya itu nanti berapa. Nanti juga muncul di laporan keuangan ini. Ya. Ini kendala yang kemarin sering dialami oleh PT. Oleh PT-PT yang mendaftarkan anggotanya. Jadi ada 3 hal. Email penerima sudah tidak aktif. Kemudian email yang disampaikan ke admin PT itu salah. Atau admin PT-nya yang salah menulis email. Jadi kami menerima email seperti di bawah ini.
address not found. Jadi ini dikarenakan kenapa? Karena alamat email ini itu tidak aktif, memang salah tulis atau memang hal yang lain. Jadi pengiriman kartu supernya jadi tidak ke email yang bersangkutan. Ini ya. Oleh karena itu kami kemarin ada perubahan fitur adalah, nah ini. Jadi solusinya bagi admin PT yang emailnya salah atau mahasiswa yang bersangkutan tidak menerima kartu supernya, silakan login kembali, kemudian masuk di menu ini, kartu super, data kartu super. Di sini ada menu download. Menu download ini itu bisa Bapak Ibu download kartu supernya, kemudian Bapak Ibu kirimkan secara manual ke email mahasiswa yang sudah membeli. Karena kalau misalkan sudah satu kali salah kirim, maka tidak akan terkirim lagi. Oleh karena itu kami kemarin melakukan perbaikan, kami tambahkan menu download di sini. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk admin PT melakukan download kartu super yang itu, kemudian dikirim ke mahasiswa yang tadi beli, biar mereka mendapatkan emailnya. Karena kan bisa typo, bisa bisa emailnya tidak aktif dan lain-lain. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Ini adalah alamat dari kartu supernya. Silakan bagi anggota FPT Jatim yang belum memiliki kartu super bisa mendaftar di kartu super ini. Jika nanti misalkan nama PT-nya belum terdaftar, silakan bisa kontak langsung ke saya. Ada di grup juga, di grup kampus ada, di grup keanggotaan juga ada. Saya mau tunjukkan sebentar ya Mbak Aida untuk online-nya ya. Monggo, silakan Pak. Oke Bapak Ibu, ini adalah halaman website kartu super. Saya akan besarkan. Halamannya di atas, kartu super.fpti-jatim.or.id. Ini adalah halaman depannya. Kalau Bapak Ibu mau mengecek kartu supernya ini, di tengah ini ada menu cek kartu super. Nah, di sini saya akan sudah siapkan contoh ada NIM yang tidak aktif. Nah, seperti ini. Saya akan cek data. Nah, lihat ya, ada kartu super Anda tidak aktif, gitu ya, karena memang dia sudah expired. Kemudian jika kartu supernya aktif, nah ini saya akan kupas lagi. Saya cek data, ya muncul enggak, Mbak Ida, kelihatan enggak ini data kartu supernya? Ya, sudah kelihatan. Nah, iya kelihatan ya. Jadi ini kalau memang dia aktif, otomatis akan muncul keterangan seperti ini, gambarnya seperti ini. Ini halaman pengecekan. Jadi dicek dulu mahasiswa yang datang ke tempat PT Bapak Ibu, dicek masih aktif atau tidak. Jika memang tidak aktif, maka silakan untuk disuruh membeli lagi. Nah, untuk pendaftaran Bapak Ibu, di sini ada menu daftar baru. Daftar baru di sini silakan cek dulu nama PT Bapak Ibu apakah sudah ada di sini. Kalau sudah ada, maka silakan diisi nama dan selanjutnya. Kemudian nanti daftar, nanti silakan Bapak Ibu akan menerima konfirmasi. Seperti itu. Jika memang masih ada yang kurang paham atau ketika daftar mengalami masalah, silakan bisa WA ke saya atau chat ke keanggotaan dengan PIC masing-masing Korwil. Itu saja Mbak Ida, terima kasih paparan dari saya tentang KSO. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Mudah-mudahan bisa memberikan refresh ya informasi tentang KSO karena banyak yang masih belum memanfaatkan secara maksimal. Jadi nanti setelah ini Bapak Ibu bisa mencoba kembali, kemudian mendata data KSO yang masih tersedia berapa dan dimaksimalkan untuk anggotanya terlebih dahulu. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu untuk serangkaian acara sosialisasi tutorial e-resources dan Turnitin untuk anggota konsorsium FPPTI Jawa Timur. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada para pemateri, Bapak Ibu peserta yang sudah hadir, dan juga tim penyelenggara. Semoga kegiatan kita pada hari ini memberikan manfaat dan juga menambah wawasan untuk kita semua. Saya Aida Safitri, selaku MC. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di agenda FPPTI Jawa Timur selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam networking, sharing, and caring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Mbak Ida, Terima kasih Pak Bapak Ibu. Lasi, Terima kasih Oke, Bapak terima Ibu. kasih Mas Bapak Agung, dan Ibu. Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin yang terkait pertanyaan nanti bisa Jabri ya, nanti saya Jabri juga. Selain yang sudah di Excel itu ya Pak Jawawi ya, nanti coba kita jawab, karena masih ada beberapa yang kelihatannya masih bingung Mbak Ida. Oke, baik. Nanti bisa dilanjutkan di Japri mawon atau di grup juga boleh. Nanti akan difasilitasi. Presensi, ada presensi. Untuk presensi apa di-share di ini Mas Zawawi di grup chat? Nah, ini Bapak Ibu monggo silahkan mengisi presensi terlebih dahulu, sudah dikirimkan di kolom chat. Dan Bapak Ibu info bahwasanya jika ingin melihat ulang rekaman hari ini bisa dilihat di YouTube FPPTI Jatim. Ya, kita saat ini live streaming. Kalau pengen mengulas kembali atau mengingat-ingat kembali apa yang dipelajari pada hari ini bisa dilihat lagi pada YouTube-nya FPPTI Jatim. Seperti itu. Oke. Mbak Ida, sudah. Nah, terima kasih. Ditunggu Bapak Ibu silakan mengisi presensi terlebih dahulu. Terima kasih Bu. Terima Sama-sama, kasih Bapak Ibu, Bapak. Mbak Ida, Mbak Melati, saya izin live ya. Ya, silakan. Monggo. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya juga izin live. Jika ada pertanyaan terkait konsorsium bisa menghubungi Sekretariat FPPTI Jatim, bisa ke Mas Zawawi ya, untuk Sekretariat konsorsiumnya. Terima kasih. Saya izin live juga ya Mbak Aida dan teman-teman. Terima kasih sekali lagi Pak Lasi, Mas Agung, Terima kasih. rekan-rekan Terima kasih, Mbak Mei. anggota Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Besir. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan diisi dulu Semakin presensinya. jaya. Amin. Amin. Izin live ya Bapak Ibu. Iya, monggo. Terima kasih Pak Lasi. Sama Mohon Pak. bantuan jawaban di kolom Excel. Nanti saya Japri di email atau di grup ya Pak ya. Iya. 너 정말 이쁘다